Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketupat dibelah 3, jangan lupa memakai kuah. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di mata pelajaran prakarya bersama dengan Ustazah. Nah Ananda, Alhamdulillah hari ini kita bersama kembali ya di mata pelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas bab terakhir di semester kedua, yaitu kita akan belajar tentang pengertian, bagian, kandungan, dan manfaat hasil samping sayuran. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar dan materi yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita dan orang lain. Sebelumnya juga, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya. Jangan lupa mencatat materi yang Ustazah sampaikan, perhatikan sungguh-sungguh materinya, dan gali informasi melalui media yang lain, supaya wawasan Ananda jadi lebih banyak dan bertambah. Oke? Langsung saja ya, kita mulai materi hari ini tentang pengertian, bagian, kandungan, dan manfaat hasil samping sayuran. Selamat belajar! Nah, internalisasi nilai Islam pada materi kita hari ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Ananda, Allah telah menerangkan bahwa kita itu diperbolehkan untuk memakan segala yang ada di bumi, tetapi makanannya yang halal dan baik. Nah, dan kita juga tidak boleh berlebih-lebihan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi artinya adalah kita memakan segala sesuatu itu cari makanan yang halal, yang baik untuk kesehatan kita, tapi jangan juga berlebihan. Nah, salah satu contoh makanan yang baik bagi kesehatan adalah sayur-sayuran. Kemarin kita sudah mempelajari ya berbagai macam jenis sayuran, kemudian manfaat-manfaatnya. Nah, ternyata selain sayuran yang sering kita makan atau kita konsumsi, ada juga bagian-bagian sayuran yang kita jarang konsumsi tetapi dia punya manfaat yang banyak dan bagus untuk kesehatan juga loh. Atau yang sering disebut dengan bahan pangan hasil samping sayuran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan pengertian hasil samping sayuran, menyebutkan bagian-bagian bahan hasil samping sayuran, menyebutkan kandungan dan manfaat hasil samping sayuran. Nah, selain buah, sayur adalah bahan pangan yang penting dan harus kita konsumsi sehari-hari. Berbagai produk pangan dihasilkan dengan memanfaatkan sayur sebagai bahan utamanya. Nah, jadi bahan pangan hasil samping sayur itu adalah hasil olahan bagian sayur yang tidak dikonsumsi pada umumnya, tapi sebenarnya bisa dikonsumsi dengan penanganan yang bijak dan pengolahan yang tepat. Oke, di sini ada beberapa contoh kandungan dan manfaat dari beberapa bagian hasil samping sayuran ya. Yang pertama adalah kulit bawang. Nah, dalam setiap masakan kita biasanya menggunakan bawang sebagai bumbu utama. Tanpa bawang rasanya makanan itu menjadi kurang nikmat karena kita sudah terbiasa untuk penyedapnya itu adalah bawang. Ternyata kulit bawang itu juga mengandung banyak sekali manfaatnya. Padahal kan biasanya kulit bawang itu terbuang ya. Padahal kulit bawang itu adalah hasil samping sayuran yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk dikonsumsi karena dia mempunyai kandungan seperti quercetin atau senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau bersifat antioksidan, dan juga dapat mengurangi peradangan, melawan alergi, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Nah, ini manfaat dari kulit bawang ya, baik itu kulit bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bombay. Selanjutnya adalah batang dan daun brokoli. Biasanya sayur brokoli itu yang kita konsumsi adalah bunganya. Jadi batang dan daun bunga dikatakan sebagai hasil samping sayur brokoli, sama biasanya juga terbuang. Padahal batang brokoli itu masih dapat dimakan dengan mengupas sedikit bagian yang keras dari batangnya. Nah, juga sama seperti daun bunga tadi, bisa kita untuk dimasak, misalnya dijadikan sop ataupun di jus ya.
karena dia juga mengandung nutrisi yang baik. Bukan hanya pada bunga brokoli, tapi batang dan daunnya pun mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan kita, yaitu dia mengandung karotenoid, vitamin A, dan mencegah kanker. Itu ya kandungan dan manfaat dari batang dan juga daun bunga pada brokoli. Selanjutnya ada tangkai daun pada wortel. Tangkai ya atau batang wortel itu bisa kita konsumsi atau kita olah menjadi bahan pangan, walaupun seringannya adalah terbuang. Padahal dia bisa untuk kita jadikan olahan atau sayur-sayuran yang lain. Nah, karena tangkai hijau pada daun wortel itu mengandung banyak nutrisi seperti antioksidan, ya, dia mengandung kalsium, magnesium, zat besi, seng, vitamin B dan K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan dan juga bermanfaat untuk melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Itu manfaatnya. Selanjutnya adalah kulit kentang. Nah, kentang ini kan sudah banyak sekali ya diolah jadi kentang goreng, sop, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kulitnya itu pun bisa kita olah jadi bahan pangan dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan sudah disarankan juga oleh ahli gizi untuk kita mengupas kulit kentang tadi setipis mungkin, karena kandungan gizinya itu banyaknya tuh di dekat kulit tersebut. Jadi jangan sampai itu yang justru terbuang. Nah, bagian kulit kentang tadi kaya akan asam klorogenik dan polifenol. Dia bisa mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada sel kanker. Nah, juga dia bersifat antioksidan, dapat menetralkan radikal bebas, dan menjadi obat kanker alami. Kulit kentang tadi juga banyak mengandung serat, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan juga C. Wah, banyak sekali ya manfaatnya, jadi sayang dong kalau terbuang kulit kentang tadi. Nah, ada lagi kulit melinjo. Ini juga bisa kita olah menjadi dikonsumsi menjadi bahan pangan. Walaupun yang biasanya kita konsumsi adalah bijinya, ternyata kulitnya pun bisa. Nah, dia itu mengandung antioksidan yang tinggi, juga mengandung banyak sekali energi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Nah, dia juga bisa menjadi anti asam urat. Nah, bisa menyembuhkan atau bisa menetralisir asam urat. Jadi biji melinjo kan menyebabkan sakit asam urat, tapi kulitnya itu bisa menetralkannya. Nah, jadi bisa kita konsumsi juga kulit melinjonya untuk menetralkan kadar asam urat dalam tubuh. Selanjutnya ada daun dan batang talas. Talas ini termasuk tanaman sayuran umbi yang punya banyak sekali manfaat ya. Sebenarnya hampir semua bagian dari talas itu dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan. Tetapi kita biasanya hanya mengkonsumsi umbi talas saja ya untuk bahan pangan utama. Padahal daun dan batangnya pun bisa. Dia mempunyai kandungan karbohidrat non beras dan serat yang tinggi, jadi bagus untuk orang yang berdiet. Kemudian kandungan atau nutrisi lainnya seperti polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga vitamin A, B1, dan vitamin C, dan dapat melancarkan pencernaan. Nah, jadi dia ini bisa kita konsumsi juga daun dan batangnya untuk tanaman talas. Nah, banyak lagi ya sebenarnya contoh-contoh yang lain. Sekarang Ustazah akan memberikan salah satu contoh pengolahan bahan samping sayuran. Nah, contohnya adalah daun labu. Kalau labu biasanya yang kita konsumsi adalah buahnya sebagai sayuran, ternyata daunnya pun bisa kita olah karena daunnya ini bermanfaat sekali. Dia mengandung banyak protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan juga vitamin C. Nah, daun labu ini dapat kita olah menjadi produk pangan, misalnya dengan cara ditumis ya, menjadi sayuran atau tumisan. Nah, ini adalah langkah untuk membuat tumis daun labu. Yang pertama, kita potong daun labunya, iris bumbunya seperti bumbu-bumbu yang kita inginkan untuk menumis ya. Tumis semua bumbu sampai harum, masukkan air, garam, dan gula, tunggu sampai mendidih. Kemudian masukkan daunnya, aduk-aduk sampai tercampur rata dengan air. Kita matikan apinya setelah masak dan
kita siap hidangkan tumis daun labu. Ini contohnya saja. Nanti di pertemuan selanjutnya, Ananda akan melakukan praktikum mengolah bahan makanan dari bahan samping sayuran atau bahan-bahan yang tidak lazim kita olah jadi sayuran ya, dari bagian sayuran yang biasa. Nah, jadi silahkan Anda cari informasi-informasi lain yang banyak sekali informasi tentang pengolahan bahan samping sayuran ini. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah bahan pangan hasil samping sayur adalah olahan bagian sayur yang biasanya tidak dikonsumsi menjadi produk lain yang dapat dikonsumsi. Bagian hasil samping sayuran diantaranya berupa biji, contohnya biji nangka, kulit, contohnya kulit bawang, kulit kentang, dan kulit singkong, atau bagian daun seperti daun wortel dan daun labu, atau juga bagian batang seperti batang brokoli dan sebagainya. Terus yang ketiga, kesimpulannya adalah bagian dari hasil samping sayuran itu mengandung sejumlah nutrisi yang baik untuk kesehatan asalkan kita olah dengan cara yang benar. Nah, bagaimana Nanda? Setelah mempelajari materi hari ini, kita sudah mendapat pengetahuan ya tentang pengertian, bagian, kandungan, dan manfaat yang terdapat pada hasil samping sayuran. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Jadi kita pelajari selalu ya ilmu pengetahuan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ketakwaan kita juga. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, berusaha membantu ayah bunda di rumah, dan selalu mengerjakan ibadah-ibadahnya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.